Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma, di mana dia memberikan kepada kita contoh dan juga nasihat untuk kita hidup sehat, hidup lebih dekat kepada Tuhan. Sebagaimana ayat Alkitab juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita selalu mempunyai akan satu kesempatan untuk dapat mempelajari akan kesehatan itu di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Sarapan Otak. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-tunggu. Selama bertahun-tahun para pendidik telah memperhatikan bahwa anak-anak yang makan sarapan yang baik tampil lebih baik di sekolah. Itu sebabnya sarapan disebut makanan otak. Hal tersebut dianggap sama pentingnya dengan belajar memahami 3R. Reading, writing, dan arithmetic. Membaca, menulis, dan berhitung. Sebuah studi dalam 1998 tentang anak-anak dalam kota yang diberi makan sarapan di sekolah menegaskan fakta ini. Anak-anak yang sarapan memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kemampuan akademik dan emosional. Ketika anak-anak terus-menerus berperilaku buruk di sekolah, semua orang menderita. Sarapan adalah faktor besar dalam membantu anak-anak ini menyesuaikan diri di ruang kelas. Bagi yang lain, sarapan menjaga mereka tidak tertidur di meja kerja. Di sini dikatakan kepada kita bahwa sarapan otak, dan ayatnya juga dikatakan kepada kita mengenai pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Di sini sudah jelas dikatakan kepada kita contoh dari Raja Daud. Raja Daud pada waktu dia bangun, pada waktu dia mau beraktivitas, dia bangun tidur, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia, banyak yang kita awali pagi hari dengan kita mengambil handphone kita, melihat sosial media, melihat informasi-informasi yang lain, dan juga yang lain sebagainya. Apakah kita sudah mendapatkan atau sudah berinteraksi dengan Tuhan di pagi hari? Sama seperti Raja Daud ini. Ini kembali lagi untuk mengingatkan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu berjaga, untuk selalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan begitu luar biasa yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita selalu mau berdoa dan menjadikan doa itu sebagai berkat di dalam kehidupan kita. Jadi sini juga dikatakan kepada kita bahwa selama bertahun-tahun para pendidik telah memperhatikan bahwa anak-anak yang makan sarapan yang baik tampil lebih baik di sekolah. Itu sebabnya sarapan disebut makanan otak. Nah, ini kembali lagi, jika kita mau mempunyai akan satu motivasi, satu pikiran yang baik dalam kehidupan kita, untuk kita selalu mempunyai sarapan di pagi hari, akan membawa akan hikmat kita juga di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa sarapan itu disebut makanan otak. Ya, otak membutuhkan akan sarapan itu di dalam tubuh kita. Kita juga harus makan makanan yang sudah disediakan, makanan yang sehat, supaya otak ini dapat berfungsi juga dengan luas. Di sini dikatakan kita harus penting dengan belajar memahami 3R, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Ya, alangkah baiknya jika kita mau membaca, biar kita membaca buku daripada kita membaca di dalam handphone. Karena handphone ini juga akan mengakibatkan kepada kita suatu masalah yang besar. Jika kita ingin membaca, biarlah kita membaca buku, atau kita mau membaca koran. Dan juga menulis, biar kita selalu ajar, kita selalu mau menulis, dan kita selalu berhitung supaya otak kita dapat berfungsi dengan baik jika kita mau membaca, menulis, dan berhitung. Ini kembali lagi mengajak kita untuk kita selalu belajar bersama dengan Tuhan. Seperti Raja Daud ini, dia memakai kehidupannya dia memakai akan hikmat dan otaknya dia untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu berinteraksi dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta lagi apa yang dia ingin lakukan.
Ya, tadi di ayatnya juga katakan, bukan saja dia berdoa kepada Tuhan, tetapi dia mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dia mempersembahkan akan apa yang dia dapat pada hari itu. Ya, kedamaian, sukacita yang dia dapat di dalam hatinya dia. Dia selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Ini kembali untuk kita anak-anak muda, untuk kita terus mau mempelajari akan hal-hal yang baru, mempelajari akan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Di sini sudah dikatakan bahwa sebuah studi dalam tahun 1998 tentang anak-anak dalam kota yang diberi makan sarapan di sekolah menegaskan fakta ini. Anak-anak yang sarapan memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kemampuan akademik dan emosional. Ketika anak-anak terus-menerus berperilaku buruk di sekolah, semua orang menderita. Sarapan adalah faktor besar dalam membantu anak-anak ini menyesuaikan diri di ruang kelas. Bagi yang lain, sarapan menjaga mereka tidak tertidur di meja kerja. Ini sudah dikatakan kembali kepada kita bahwa tahun 1998 mendapatkan anak-anak dalam kota yang diberi makan sarapan di sekolah menegaskan fakta ini. Ya, banyak sekali kita anak-anak tidak mau mempunyai sarapan itu di dalam kehidupan kita. Tidak mau menerima akan informasi itu di dalam kehidupan kita. Tapi jika kita mau menerima dengan membaca, berhitung dan menulis, maka dengan setiap harinya kita sudah mempunyai satu kesempatan lagi untuk kita dapat melakukan sesuatu yang baik. Ya, biarlah dengan kesempatan demi kesempatan kita dapat pergunakan itu untuk kita terus mau bersandar kepada Tuhan. Di sini baik orang tua maupun guru mencatat perbedaannya, dan nilai di kelas mengkonfirmasi pengamatan orang dewasa. Anak-anak yang sering sarapan itu mendapat nilai matematika yang rata-rata nilainya lebih tinggi dari nilai siswa yang jarang sarapan. Penurunan yang signifikan juga terjadi dalam ketidakhadiran dan keterlambatan. Di sini baik orang tua maupun guru sudah mencatat perbedaannya. Ya, anak-anak yang sering sarapan itu mendapat nilai yang tinggi dari nilai siswa yang jarang sarapan. Karena mereka tidak mau mengisi akan hal-hal yang baik di dalam otak mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya mereka mengikuti akan keinginan mereka. Tetapi bila mana Tuhan katakan kepada kita melalui Raja Daud dengan contoh-contoh yang begitu luar biasa, kita dapat pahami dan kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Waktu pagi, biarlah kita mempunyai akan kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi saya tidak lapar untuk sarapan. Keluh anak-anak dan orang dewasa. Itu karena mereka mencoba makan ketika tubuhnya belum benar-benar terjaga. Jika mereka makan malam dengan makanan yang ringan setidaknya 4 jam sebelum tidur. Lalu tidur lebih awal agar mereka bisa bangun lebih awal dan berjalan cepat di udara segar. Dan kemudian mereka mandi dengan air dingin dan menikmati menggosok handuk yang baik. Saya ragu apakah mereka akan mengeluh tentang tidak lapar. Di sini katakan bahwa jika mereka makan malam dengan makanan yang ringan setidaknya 4 jam sebelum tidur. Jadi sebelum 4 jam itu kita sudah makan, dan 4 jam itu kita sudah berhenti makan dan kita menikmati akan prosesnya itu. Bahwa di sini tidur lebih awal agar mereka bisa bangun lebih awal dan berjalan cepat di udara segar, dan kemudian mereka mandi dengan air dingin. Ya, di sini sudah menjadi satu kebiasaan kita. Ya, kita tidur lebih awal, kita bangun lebih awal juga untuk kita berjalan cepat di udara, mandi air dingin, dan juga menggosok gigi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu kebiasaan kita. Nah, kesehatan itu mempunyai satu sel yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini akan membentuk sel-sel kita jika kita mau mandi air dingin. Ya, air dingin itu sangat baik di dalam tubuh kita. Untuk kita selalu mempunyai sel yang baru, menjaga ketahanan tubuh kita, menjaga akan otot-otot kita, membentuk akan sebuah sel yang baru, yaitu kita harus melakukan setiap hari itu di dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa namun apakah hanya itu makanan yang dibutuhkan otak Anda di pagi hari? Tidak. Pagi hari sebelum otak Anda dipenuhi dengan makanan, sampah hari itu adalah waktu terbaik untuk mengisi otak Anda dengan makanan rohani.
Pemikiranmu akan lebih tajam dan kemampuan menghafal Anda lebih tajam. Pagi hari adalah saat untuk memperbarui pikiran Anda dengan janji-janji dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam firman Tuhan. Untuk otak yang sehat, berdoa seperti Raja Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Ya, sini dikatakan kepada kita bahwa kita harus mengisi otak-otak kita bukan dengan makanan ringan saja, tapi dengan makanan rohani. Kita mau menerima akan kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berdoa sama seperti Raja Daud, bahwa Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Inilah doa Daud pada waktu dia memulai hari yang baru. Dan kita juga sama berdoa untuk kita memulai hari yang baru dengan penuh sukacita. Sudahkah Anda menikmati sarapan otak, rohani, dan fisik Anda hari ini? Pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita selalu menikmati akan prinsip dan juga kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan di waktu pagi. Ya, inilah pelajaran kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.